kita renungan firman. Ambil Alkitab, ambil catatan Hakim-Hakim pasal 3. Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang pertama. Bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Langsung saya bacakan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya, hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan, dilatih perang oleh Tuhan. Berhenti di sana, saya jelaskan background story-nya. Kitab Hakim-Hakim adalah zaman masa gelap di dalam sejarah Israel ketika mereka hidup tanpa raja dan mereka hidup tanpa Allah, tapi berhalanya banyaknya. Semua disembah kecuali Allah yang hidup. Agama tidak kurang-kurang zaman itu. Tetapi tidak ada pengenalan yang sungguhan akan Tuhan. Zaman Hakim-Hakim adalah zaman yang sangat bahaya. Ini setelah masa pasca Yosua. Yosua yang mimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan itu telah meninggal dunia. Israel belum masuk ke Raja Saul, Raja Daud, dan berikutnya. Jadi ini masa terjepit di tengah transisi yang bahaya. Zaman itu orang berbuat sekehendak hatinya. Tapi muncullah pemimpin-pemimpin spontanitas yang tidak diduga oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Tuhan urapi, Roh Kudus hinggap. Lalu mereka menjadi hakim. Meskipun mereka tidak sekolah hukum, semua orang tahu mereka adalah penatua. Dan mereka diurapi secara khusus. Itulah para hakim-hakim, tak terkecuali Otniel, Ehud, dan Samgar yang akan kita cover hari ini sepanjang hari. Sekarang saya akan ajak Anda lihat bagaimana Tuhan bekerja di zaman kegelapan dunia. Supaya kita hari ini dibangun di atas dasar kebenaran bahwa Tuhan kita masih bekerja dalam kehidupan kita. Sadar atau nggak sadar, Allah itu bekerja untuk mendatangkan keselamatan dalam hidupmu dan hidupku. Tapi lebih baik kita menyadari. Karena menyadari kalau Allah bekerja, jikalau kita bisa menyelami cara kerjanya sekalipun kita tidak bisa tahu segala sesuatu, itu akan menguntungkan dirimu. Karena Anda bisa menangkap maksud ilahi di balik segala sesuatu. Lebih cepat gitu untuk wisuda dari masalah. Atau kita bisa berjalan dalam tujuan. That our life will have purpose. Hidup kita akan memiliki tujuan. Jadi nggak berputar-putar di padang gurun. Karena itu penting sekali untuk kita datang ke gereja seperti ini. Bukan hanya untuk berjumpa dengan Kristus, tapi juga untuk mendengarkan suaranya bagi kita hari ini. Yang akan carry, yang akan menggendong kita selama seminggu atau minggu-minggu ke depan. Menyelami cara kerja Allah, kita mulai dari ayat 1, coba saya jelaskan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu. Why? Kenapa? Kenapa Tuhan secara sengaja membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal di tengah-tengah mereka untuk mencobai umat pilihan? Why sometimes, kenapa kadang-kadang Tuhan izinkan ada beberapa masalah susah pergi dari hidupmu? Seperti kanker yang mau di kemoterapi tetap di situ, malah menyebar kemana-mana. Why? Kenapa ada lingering problems? Kenapa ada persoalan yang keras kepala, ditengking nggak bisa, dilawan juga nggak bisa? Kalau Paulus mengatakan itu duri dalam dagingnya, apa duri dalam dagingmu? Nggak tentu penyakit, bisa jadi seseorang. Lingering problems atau problema yang terus-menerus di situ, itu bisa saja di keluarga atau di dunia pekerjaan. Dalam hubungan, dalam apapun juga. Saya mikir loh ayat 1, kalau Tuhan itu Maha Kasih, kenapa Tuhan izinkan bangsa-bangsa Kanaan yang jahat itu? Kenapa Tuhan biarkan mereka tetap tinggal di situ untuk mencobai orang Israel? Ternyata saya menemukan waktu saya renungkan, Roh Kudus kasih pewahyuan begini. You know, kadang-kadang melalui masalah-masalah begini, Tuhan itu mengajari kita sesuatu. Ada hikmat Allah di balik masalah kita yang tidak kunjung pergi. Untuk mengajari kita sesuatu. Yang pertama-tama untuk mengajari kita sesuatu yang lama. Klise katanya, sesuatu yang klasik seperti belajar bersyukur dulu. Tahu enggak, ada kebenaran yang tidak pernah kadaluarsa. Bertekun contohnya, bertekun dalam pencobaan, bersabar dalam penderitaan. Itu semua adalah firman Tuhan. Kalau ada masalah yang terus-menerus di dalam dirimu atau di dalam hidupmu, yang seolah-olah bagaimanapun Anda melawan tetap di sana,
Mungkinkah itu hikmat Tuhan? Tuhan izinkan untuk mengajarkan sesuatu yang lama yang mudah kita lupa. Bersyukur dalam segala perkara. Bersabar. Mengampuni. Tapi bukan hanya sesuatu yang lama. Tuhan juga mau ajarkan kepada umatnya sesuatu yang baru. Seperti solusi dari masalah itu, Tuhan akan beritahu kalau kita bersandar sama Tuhan, kalau hati kita melekat, maka Tuhan luputkan. Dan jikalau kita itu mencari wajah Tuhan, kita akan ketemu tangannya. Nah, solusi akan diketemukan. Orang yang mencari Tuhan akan menemukan solusi dari problema mereka. Karena Tuhan itu bisa main petak umpet dengan kita. Sampai kita sujud di kakinya, dia gak akan beritahu solusinya. Sekalipun kita bisa punya kuasa, punya teman, punya harta, punya kekayaan, Tuhan tidak akan bocorkan solusinya. Akan ada masalah yang seluruh resources sumber daya yang kau miliki tidak bisa tanggulangi. Semua koneksimu juga tidak akan mampu untuk menyelesaikan itu. Semua pengetahuanmu dan pengalamanmu. Karena Tuhan itu menyimpan solusinya. Solusi yang baru untuk masalah lamamu, itu ada di hatinya. Dan solusi itu kalau diberitahukan, alangkah indahnya. Bukan hanya berguna bagi Anda, karena Anda keluar dari masalah atau wisuda dari problema. Tapi juga akan membekali Anda untuk masa depan. Solusi itu long term pastinya. Kalau sama Tuhan itu, Tuhan gak pernah hit and run. Kalau Tuhan memberi kita solusi itu pasti berjangka panjang. Gak pernah firman yang diberikan hari ini yang memecahkan persoalan kita akan berguna hanya bagi hari ini. Pasti akan berguna kemudian hari. Firman Tuhan itu gak ada pengawetnya. Firman Tuhan memang awet. Jadi kalau Anda menemukan solusi dalam hadirat Tuhan dan lewat firman, itu solusi nanti suatu hari ketika Anda mengalami masalah yang sama, Anda akan tertawa, gua pernah hadapi yang ini. Aku gak gentar. Anda bisa pakai pil yang sama dan itu tetap bekerja di dalam tubuhmu. Atau bisa jadi juga berguna bagi orang lain. Makanya itu orang yang keluar dari masalahnya ditolong Tuhan, dia bisa jadi kesaksian. Your greatest test could well be your greatest testimony. Ujian terbesarmu bisa bisa saja menjadi kesaksian terbesarmu. Tantangan di depanmu itu bisa jadi gunung yang akan segera kau daki. Ingatlah, solusi yang Anda terima akan berguna bagi tetangga. Akan useful for your family. Akan bermanfaat bagi orang-orang yang Anda kasih. Hari ini saya bisa menyampaikan firman karena terlebih dahulu saya mengalaminya. We are only, if we could heal anyone, it's because we have been healed ourselves. Kalau kita bisa menyembuhkan orang lain karena kita adalah healers, kita adalah orang-orang yang disembuhkan terlebih dahulu. Aku bisa melayani karena Tuhan melayani aku lebih dulu. Aku bisa mengasihi karena Dia telah mengasihi aku. Sekarang saya mengerti kenapa Tuhan izinkan bangsa-bangsa yang jahat itu tetap dibiarkan di sana untuk mencobai orang Israel. Ternyata Tuhan mau ajari sebuah generasi yang tidak tahu perang Kanaan. Ayat 1-2 kata terakhir kan perang Kanaan. Ternyata ada generasi berikutnya orang-orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Coba katakan perang Kanaan. Lagi, perang Kanaan. Apa itu perang Kanaan? Kenapa Tuhan mendisiplin kita, umat pilihannya, dengan berbagai kesusahan? Through much hardships and difficulties, we're trained disciplines. Kita dilatih disiplin bukan lewat liburan. Disiplin itu bukan lewat zona nyaman. Biasanya orang tidak latihan disiplin ketika mereka retreat atau mereka di resort mana, tapi ketika mereka di barak tentara. Disiplin dalam hidup ini dilatih lewat kesusahan hidup dan lewat tekanan. Kenapa Tuhan melatih mereka lewat kesulitan atau kesukaran? Karena perang Kanaan. Coba katakan lagi, perang Kanaan. Karena perang Kanaan. Begini loh, Tuhan itu tahu orang Israel perlu latihan. Karena geografi mereka itu bahaya. Israel itu dicepit atau dihimpit oleh tetangga-tetangga yang sangat membenci mereka, yang siap untuk menganihilasi atau melenyapkan mereka dari atas muka bumi. Orang Israel ke bawah ada musuh bebuyutan di sebelah selatan. Kalau Anda lihat peta Israel begini, di bawahnya Mesir, Ethiopia, Afrika. Ke atas itu ada Lebanon, Syria. Lebanon dulu itu adalah temannya Daud, tapi sekarang telah menjadi musuhnya. Syria juga. Ada Golan Heights atau dataran tinggi Golan, di situ terjadi perang dengan Syria di tahun 1900 berapa. Orang Israel di atas sana, sebelah situ lagi menuju ke area timur.
Disitulah Irak, Iran, dan seterusnya, Afghanistan. Orang Israel mau nggak mau harus perang Kanaan, di mana mereka berdiri tanah perjanjian, di situ ada musuh. Sebelum mereka masuk ke tanah susu dan madu, berlumuran darah dulu. Tahukah, sekalipun Tuhan baik dalam hidupmu, Anda adalah domba diutus ke tengah serigala. Kenapa Tuhan izinkan semua tekanan ini? Bukan supaya menjauhkan Anda dari Tuhan atau kecewa. Dan jangan juga kita jadi bodoh dengan mencari solusi sendiri, sebab tanpa Tuhan, solusi kita nggak seberapa, sekalipun kita itu punya banyak pengetahuan, banyak koneksi segala. Rendah hatilah, carilah Tuhan Yesus dulu. Coba pahami dan mengerti. Sekalipun Tuhan baik dan siap memberkati, tapi orang-orang sekelilingmu itu siap mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena kita adalah domba ke tengah serigala, dan Tuhan tahu bahwa kita nggak bisa hindari perang Kanaan. Sebagai anak Tuhan yang lucu dan lugu, kita pasti akan ditelan. Makanya itu Tuhan izinkan. Karena itu kalau kita ngalami masalah, jangan kecewa sama Tuhan. Itu latihan. For what doesn't kill you, only makes you ready. Apa yang tidak membunuhmu, justru membuatmu siap. Semua yang terjadi di hidupku, ajarku mengerti. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku memahami, kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu. Ini dia. Karena rencanamu indah bagiku. Jangan curiga. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku memahami dulu bahwa kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu. Karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Perang Kanaan. Tuhan yang tahu apa yang akan saya hadapi dan keturunan saya akan hadapi apa nanti. Tuhan tahu gereja kita akan hadapi apa kemudian hari. Tuhan mengerti bisnisku akan encounter sesuatu nanti. Dan Tuhan punya rancangan bagi saya, bukan rancangan kecelakaan bagi my family, for my ministry, for my work, for my business, for my career, untuk karirku. Tuhan tidak punya rancangan untuk menjatuhkan dan merobohkan. Kecuali kalau aku ada dosa, aku lebih baik bertobat sekarang. Kalau aku jauh dari Tuhan, mendingan ku pakai permasalahanku sebagai waktu, sebagai batu loncatan maksud saya. Dan Tuhan mengerti. Dan Tuhan ingin membawa aku masuk ke dalam sebuah masa depan penuh pengharapan. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rencana damai sejahtera sekarang. I have to have peace now. In order to enter a future filled with hope, I've got to have the peace right now. Untuk supaya saya bisa masuk ke dalam masa depan penuh pengharapan, airport saya, pelabuhan saya untuk terbang atau launching pad saya harus dari damai sejahtera. Kita harus damai, tahu bahwa Tuhan mengerti apa yang akan kita hadapi. Masalah yang diizinkan adalah melatih kita untuk perang Kanaan. Sebab ayat 2 katanya, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Ini merema sekali. Dilatih berperang oleh Tuhan. Dilatih berperang oleh Tuhan. Dilatih berperang oleh Tuhan. Setiap kali saya mau ngamuk dalam hidup ini, saya nggak terima kok begini atau frustrasi, saya ingatkan diri saya sendiri. Jangan ucapkan kalimat hati, karena hati saya itu bisa salah. Lebih baik saya ucapkan kalimat firman. Ketika saya mengalami semua perasaan yang gak enak dan negatif itu, saya katakan pada diri sendiri, hai jiwaku pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Aku sedang dilatih berperang oleh Tuhan. Tell yourself, when you're facing a giant, waktu kita menghadapi sesuatu yang rasanya raksasa di depan kita, aku sedang dilatih oleh Tuhan. Aku sedang dilatih oleh Tuhan. Aku hadapi nagaku supaya suatu hari anak-anakku hanya hadapi ular biasa. Ingatkan, masalah yang kau hadapi itu, kau harus menang. Supaya nanti anaknya tidak menghadapi raksasa. Supaya keturunan kemudian pencobaan mereka tidak melebihi kekuatan mereka. Itulah sebabnya Tuhan izinkan sekarang pencobaanmu terasa seperti melebihi kekuatanmu. Padahal sebenarnya enggak sih. Aslinya itu hanya perasaan saja. Karena firman berkata tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tapi kalau masalah kita seolah-olah jor-joran melawan kita, bersyukurlah. Kita bayar di depan supaya cicilannya ringan buat keturunan. Masalah yang saya hadapi dalam masa hidup saya tidak curhat atau curcol ini. Karena kita tidak boleh punya roh mengasihani diri sendiri. Masalah yang saya hadapi di masa muda saya, sampai hari ini, tidak kurang-kurang dibandingkan orang pada umumnya.
But I'm thankful. Karena mengalami semuanya itu, orang lain tinggal menerima berkahnya. Don't complain about your problems. Kalau Anda tidak bersalah, maksud saya, bukan berarti ada orang yang sempurna. Kita semua pasti ada kekurangan. Kita harus belajar, gak boleh defensif atau membela diri. Tetapi, kalau Anda tahu hati Anda di tempat yang benar dan Anda disalahi, itu pun jangan mengeluh. Bisa jadi loh ya. Kalau Anda tidak salah apa-apa, Anda mengalami problema yang luar biasa sejagat raya. Bisa-bisa bukan hanya Anda menggendong problemamu, Anda juga mungkin menggendong problema orang. Supaya Anda dijadikan showcase atau menjadi kasus kemenangan, supaya nanti dari hidupmu keluar solusi buat banyak orang. Satu orang bayar harga, satu bangsa diselamatkan. It's really okay to face big problems, trust me. It's not okay to sin, it's okay to face sinful people. It's really okay. I'm willing to pay the price for you. I'm willing to pay the price for my children. Miliki mentalitas seperti itu. Lebih dari pemenang berarti kita nggak hanya menang untuk kita menang untuk orang lain. It's okay. Christians should be tough. Kristen nggak boleh cuma anugerah, kasih karunia. Kita diselamatkan kan cuma-cuma. Tapi setelah itu kita harus kuat. We must be tough. The toughest people on earth are Christians. Karena kita punya Kristus di dalam diri kita. Roh di luar sana tidak melebihi roh di dalam diri kita. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, come on. Kita sekarang lihat cara kita, ini menyelami cara kerja Allah melalui cerita Hakim-Hakim ini ayat 3. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin. Dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon, sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Ayat 3 membosankan, padahal enggak. Kalau baca Alkitab harus seksama. Ayat 3 dicatat di sini lawan-lawan bangsa Israel atau musuh-musuh mereka. Yang tinggal ialah, yang tetap diizinkan Tuhan tinggal untuk menggocoh mereka. Sebagai berikut, kelima raja kota orang Filistin, ada 5 raja yang bersatu untuk melawan bangsa Israel. Orang Filistin itu jahat sekali, mereka memanipulasi besi. Gara-gara mereka, bangsa Israel kalau perang hanya pakai kayu saja. Pakai pentung, pakai cangkul, itu pun bukan dari besi. Besi dimiliki oleh mereka sendiri. Jadi musuh mereka besar nih. Gara-gara itu orang Israel harus berpikir keras, minta hikmat Tuhan, gimana kalahkan mereka. Nanti kalau Anda baca ya, saya kasih bocoran kebaktian ketiga. Tentang Samgar. Dia hajar mereka tanpa pakai logam. Dia pakai apa yang ada di household-nya. Dia seorang petani, dia pakai alat tani untuk hancurkan Filistin. Kalau kita bisa tahu masalah kita di mana, next step-nya adalah kita akan menemukan strategi dari Allah. Tapi banyak orang itu penyangkalan di langkah pertama, itulah masalahnya. Problemanya tidak diakui, dia sangkali enggak, lalu jauh dari Tuhan semakin buta. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Jadi kalau kita dekat sama firman, baca firman, mata kita diterangi. Orang muda yang foolish, yang bodoh, tiba-tiba jadi bijaksana, lebih bijak daripada orang-orang tuanya, lebih bijak dari profesornya bahkan. Apalagi orang tua kalau dekat dan membaca firman Tuhan, akan dapat mimpi-mimpi yang diperbarui karena orang tua akan mendapat mimpi, anak muda penglihatan. Anak-anak kecil akan mendapat nubuatan, alangkah indahnya kalau kita parenting with the word of God. Karena kita dapat nubuatan untuk anak kita pun akan bernubuat, anak kita pun akan mendengarkan nubuatan. This is amazing. Dari ayat ini kita tahu bahwa penting sekali untuk kita bisa mengetahui duduk masalahnya di mana. Ayat 3 yang tinggal ialah titik 2 mengajarkan kita to identify our problems. To identify our enemies. Tolong diidentifikasi. Musuhmu itu apa? Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Orang yang tidak bisa mengidentifikasi. Orang yang salah mengerti akan salah kaprah. Orang yang salah kaprah tidak akan ketemu solusi. Dia akan semakin masuk dalam masalah. Padahal masalah adalah untuk mewisuda dia. Contohnya, kita bisa benci kepahitan sama orang yang menyalahi kita. Padahal Alkitab telah jelas berkata peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi kalau kita kepahitan sama orang, itu berarti kita salah identifikasi duduk masalahnya. Duduk masalahnya bukan manusia. Ada roh jahat yang melawan keluargamu. Dan itu hanya bisa di-solve
hanya dekat pada Allah saja. Dan senjata-senjata rohani kita itu contohnya pengampunan, kasih, sukacita, damai sejahtera harus digunakan. Hukum pun tidak akan menyelesaikan. Paham maksud saya? Seringkali kalau seseorang itu kepahitan pada sesamanya, itu karena dia salah identifikasi. Dia kira setannya itu adalah manusia yang melukai dia. Ketika dia benci, gigi ganti gigi, mata ganti mata, dua-dua telah jatuh dalam perangkap iblis. Yang menyalahi jelas-jelas salah. Yang disalahi sekarang, yang benar pun jadi salah. Gara-gara salah meresponi. Gara-gara salah hati. Seringkali kegagalan kita bukan karena Tuhan tidak urapi untuk kita menang. Kegagalan kita adalah kita menyangkali di langkah ke-1. Kita salah paham di langkah pertama. Kita tidak ngerti duduk masalahnya di mana. What is the real problem in your relationships? The problem doesn't lie in tidak berada pada hal-hal yang Anda kira atau duga. Suami dan istri, laki dan perempuan aja bisa salah paham luar biasa. Suaminya bisa marah-marah dan berkata, gua kurang cinta sama lu, gimana? Ya kan? Laki-lakinya nunjukkan logika pada perempuan perlu rasa aman. Mereka berdua bisa bicara dua hal yang berbeda, padahal gegernya sama. Orang yang salah paham tidak bisa mengidentifikasi where the problem is, where the problem lies, di mana persoalannya. Orang itu nanti akan confused. Dia akan bingung. Karena itu Tuhan berkata, ajari sama umat Israel di ayat 3, yang tinggal ialah, tolong dicatat, didaftarkan. Musuh-musuhmu apa aja, sebut mereka satu-satu. 5 orang Filistin, 5 raja kota orang Filistin. Orang Kanaan, disebut tuh. Orang Sidon, teridentifikasi. Orang Hewi, yang mendiami pegunungan Libanon di atas sana, di hutan-hutan. Harus siap perang gerilya. Kalau orang Filistin pegang besi dan baja, maka orang-orang yang di Libanon atas situ siap-siap peperangannya berganti. Lalu orang Baal Hermon, mulai ke pegunungan, Hermon tempat yang tinggi, siap-siap untuk perang di dataran tinggi. Sampai ke jalan menuju ke Hamat. Kalau perlu turun sampai ke Gaza situ, sudah perang di jalanan. Orang Israel diberitahu tentang perang Kanaan. In order for you, supaya Anda menang. Identifikasi musuhmu di mana? Jumlah mereka berapa? Siapa mereka? Senjata mereka apa? Taktiknya harus seperti apa? Ilmu bisnis tidak bisa diterapkan di keluarga. Nggak bisa otomatis berhasil. Tidak sedikit orang yang berprofesi tentara, pulang, perlakukan anak-anaknya seperti prajuritnya. Siap, gerak! Seperti ilustrasi cerita The Sound of Music, papanya adalah kolonel atau apa. Tapi justru anak-anaknya mempan sama neni. Karena neninya ajak mereka nyanyi. A deer, a female deer. Papanya prit, 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 prit. Mungkin dia nggak pernah lihat film itu, bingung maksudnya apa. Tentara, terapkan ketentaraannya kepada anak-anaknya. Anak-anaknya butuh diajak nyanyi, ketawa. Spend time waktu, ambil gorden, dijahit jadi baju. Ilustrasi sih. Nggak bisa. Gunung di Baal Hermon nggak bisa diterapkan di Libanon. Libanon jangan coba terapkan sama Filistin. Orang yang punya Tuhan, kiranya kita dapat agama, salah. Orang yang dekat sama Tuhan itu dapat jalan kehidupan. Dapat kebenaran, akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang kalau dekat sama Tuhan tuh dia langsung tahu siapa adalah apa dalam hidupnya, siapa bukan siapa, siapa adalah siapa, apa adalah apa yang bukan, apa yang iya. Everything will fall into the right categories, everything will fall into the right places in your life. Makanya Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan sorga, semua ditambahkan, itu maksudnya segala sesuatu akan jatuh ke toples yang tepat dalam hidupmu. Makanya orang kalau ikut Yesus, hidupnya langsung diatur Roh Kudus. Dulu kacau balau, semua jadi jelas. Dia nggak tahu segala sesuatu, at least he's not confused. Dia nggak bingung. Jalan hidup orang benar itu semakin terang hingga rembang hari. Ayat 3 mengajari kita untuk mengidentifikasi masalah kita di mana. To know your yeses and to know your no's. Kita harus tahu ya kita di mana, tidak kita di mana. Biarlah yamu adalah ya, tidakmu adalah tidak, lebih dari itu dari setan. To know your values, untuk tahu nilaimu. Karena dunia ini bergerak, seperti bulatan bumi yang bergoyang. Tapi bumi itu menipu. Zaman dahulu orang mengira bahwa bumi ini flat atau rata. Ternyata Columbus menemukan
bumi ini bulat, berputar pada porosnya. Ujung sana laut nggak kelihatan, karena melekuk turun dalam lekukan bumi ini. Dalam lingkaran bumi maksudnya. Demikian pula pergeseran nilai kalau kita tidak punya firman Tuhan dalam keluarga. Jangan heran, karena bumi ini menggeser nilai kebenaran pelan-pelan tanpa Anda rasa. Anda tahu nggak sekarang ini bumi kita lagi bergerak, tapi kita nggak kerasa. Karena bergerak begitu cepat, roh jahat begitu cepat bergerak di dunia ini. Banyak family yang tergeser dari nilai-nilai ilahi. Hanya karena kita lunglai dan lalai. Orang yang membangun apapun juga bukan di atas dasar firman Tuhan, tidak akan kekal hasilnya. Dia membangun di atas dasar pasir yang sebentar lagi akan ambruk dan roboh. Cuman waktu dia roboh, sudah terlambat waktu dia sadari. Sebelum roboh itulah yang pelan-pelan, dia tidak terasa setelah 10-20 tahun. Anak-anaknya, Pak, yang cowok berkata, nggak apa-apa, saya pakai rok juga nggak apa-apa. Papanya berkata, kenapa? Saya berkata, sekarang itu gender sudah tidak ada batasnya. Anda terkejut. Papanya Kristen sungguh-sungguh. Orang tuanya misionaris. Opa-omanya. Sampai ke cucu. Gak bisa bedakan rok dengan celana. Saya tidak berkata kekakuan loh ya. Tapi firman Tuhan. Tuhan memberkati Adam dan Hawa, bukan kumis dengan kumis. Tapi your son could be alright with the idea. Dan seperti kita itu pukul dahi kita, tepuk-tepuk di jidat kita dan berkata, sejak kapan anakku kok jadi begini? Padahal loh ya, ini orang tuanya mengeluh, papa mamaku misionaris. Anaknya sih nggak langsung jadi begitu, tapi anaknya open to the idea, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, tunggu sampai cicitnya nanti. Kejadianlah dan Keluaran. Nggak ada imamat bilangan, tapi dosa yang akan selalu mengalami ulangan. Cilaka. We don't realize it. Bergeser tiba-tiba, loh, jatuh. Padahal kejatuhan itu tidak semalam. Tapi roh jahat berputar cepat. Any family, any business, anyone, kehidupan siapapun yang tidak dibangun di atas dasar firman dan diperbarui setiap hari, pelan-pelan jadi tradisi. Dan tradisi itu bisa berubah dalam sekejap mata. Ketika value tidak jelas lagi, you no longer can see where your yes is and where your no is. Di mana yesmu, di mana no. Di mana improvisasi, di sini prinsip ilahi. Di sanalah kita berkata, shera, whatever will be. Celakalah kalau kita begitu, apa yang kau bangun hanya sampai paling ujung, paling maksimal masa hidupmu. Turun ke bawah, runtuh dan erosi. Makanya saya nggak berani sehari pun meninggalkan firman ini di atas lutut saya. Nggak berani. Bukan karena saya kaku. Saya orangnya nggak kaku. Dalam usia saya yang relatif muda, saya sudah dibawa Tuhan ke sebuah university yang tidak henti-henti. Saya lulus S1 sih dari dulu. Tapi saya punya university itu saya diekspos dengan segala macam culture, segala macam kebudayaan, segala tipe orang. Di mancanegara, bangsa-bangsa, sebagai hamba Tuhan dan pendeta, saya tahu masalah orang dari A sampai Z. Saya lihat mujizat, saya lihat kemalangan. Tapi saya tahu ternyata ujungnya inilah penemuan Columbus rohani. This is true. None of it is false, tidak ada yang salah. And I'm going to build anything of my life upon this the foundation of the word of God. Saya akan membangunnya di atas dasar firman Tuhan. Hari ini, setelah mengikut Tuhan 20 sekian tahun, hampir 30, saya telah menemukan bahwa firman Tuhan itu kekal. Dan aku tidak mau meninggalkan ini seumur hidupku. Iyanya jelas, tidaknya jelas. Dan Tuhan kita sangat tegas. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bahkan ya, kalau ini kuno sih, ini nggak prinsip sih. Kalau yang bagian ini, yang next ini, saya tahu apa itu prinsip, apa itu yang boleh diimprovisasi. Harus selalu jadi orang itu tegas namun fleksibel. Jangan fleksibel di area prinsip. Prinsip nggak boleh fleksibel. Prinsip harus kaku di tengah. Tapi ujung-ujungnya berbulu, paham maksud saya? Kaku itu di prinsip jangan fleksibel. Tapi kalau bukan prinsip, jangan kaku dong. Belajar untuk bisa adaptasi, belajar juga untuk bisa menyesuaikan, belajar untuk bisa menerima perbedaan. Ya, sampai kapanpun
Sampai kapanpun membunuh, memperkosa itu salah. Saya jangan coba diubah pikiran saya. Tetapi hal-hal yang sifatnya non-prinsip, jangan kaku-kaku jadi orang. Dalam bahasa Ibraninya, cincailah. Kalau sama orang itu cincailah. Karena kita tahu kita juga penuh kelemahan. Saya belajar satu hal sama firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu benar dan firman Tuhan itu ajarkan kita hikmat. Dan oh haleluya. I want to see Jesus face to face.